Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Novita Widowati Mardana Putri. Saya absen 33 dari kelas 11 IIS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN bab 2, yaitu tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipolexos Budamekan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari sub A, yaitu tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Nah, integrasi nasional itu apa sih? Integrasi nasional berasal dari dua kata, integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation, yang artinya bangsa. Nah, dengan demikian, integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda di suatu masyarakat hingga menjadi satu keseluruhan yang utuh. Yang kedua, syarat integrasi. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara ada 3. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Yang ketiga, ancaman terhadap Ipolexos Budamekan. Ancaman terhadap negara dibedakan dalam ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman bidang non-militer hakikatnya merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan di luar militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang keempat, ketahanan nasional dalam aspek Ipolexos Budamekan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegritas. Ketahanan nasional atau TANAS sesungguhnya merupakan gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Berikut ini merupakan ketahanan nasional yang meliputi aspek Ipolexos Budamekan. Yang pertama, ketahanan dalam aspek ideologi. Yang kedua, ketahanan dalam aspek politik. Yang ketiga, ketahanan dalam aspek ekonomi. Yang keempat, ketahanan dalam aspek sosial budaya. Dan yang kelima, ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan sub B, yaitu tentang strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, strategi dalam mengatasi ancaman non-militer. Globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, di antaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud globalisasi. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman non-militer. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Isu demokratisasi pada saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya, yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi.
Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempererat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai dari negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh di luar yang dapat mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia, maka haruslah menggunakan strategi dengan jalan memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental dengan menggunakan ajaran Trita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Selanjutnya yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman militer. Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dari strategi Sishadamkan. Yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman militer. Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sishadkamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan non-militer. Keterpaduan antara kekuatan militer diwujudkan dalam keterpaduan 3 kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu keterpaduan antara kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Sedangkan keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan non-militer diwujudkan dalam keterpaduan antara komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional. Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk di dalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyeludupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya, kekuatan pertahanan terutama TNI juga disiapkan untuk melaksanakan operasi militer selain perang atau OMSP, guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.